Halo teman-teman, kali ini saya pengen cerita tentang sebuah kisah yang cerita ini saya kutip dari sebuah buku yang judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Diceritakan di sana bahwa sekitar 2500 tahun yang lalu, ada seorang raja di Himalaya sedang menantikan kelahiran putranya. Dan di penantian itu, si raja ini ingin bikin sebuah komitmen bahwa dia akan memberikan segala kebutuhan anaknya, memanjakan anaknya, dan akan menghindarkan anaknya dari beragam penderitaan yang potensi dia akan alami. Singkat cerita, putranya lahir dan betul saja raja memenuhi komitmennya. Dia memberikan kebutuhan apapun yang menjadi keinginan dari si putranya, sang pangeran ini. Sampai si raja pun mendirikan sebuah dinding yang tinggi untuk membatasi kerajaan atau istana agar si putranya ini, pangeran ini, tidak perlu berinteraksi dengan dunia luar karena dia tidak ingin putranya melihat ragam penderitaan yang ada di dunia ini. Kemudian sang pangeran tumbuh dengan tiba-tiba dia ngerasa bosan dan jenuh dengan apa yang diberikan oleh bapaknya. Sampai kemudian sang pangeran pun memutuskan untuk menyelinap keluar istana dan mencoba melihat dunia luar. Dan kemudian apa yang terjadi? Ternyata sang pangeran pun merasa kaget. Ternyata apa yang dia lihat di luar istana sangat berkebalikan dengan apa yang dia alami di istana. Dia ngelihat begitu banyak kemiskinan, orang sakit, orang yang homeless, nggak punya rumah, orang yang kelaparan, dan beragam kesengsaraan lainnya. Situasi itu membuat dia shock dan akhirnya kembali ke istana pun dalam situasi dia kemudian galau, mulai krisis eksistensial gitu ya, dan dia mempertanyakan hidup itu seperti apa sih. Nah ini mulai nih quarter life crisisnya muncul gitu ya. Dan di tengah-tengah itu dia kemudian menyimpulkan kayaknya bapaknya salah nih membesarkan dia dengan cara ini. Dia sebagaimana anak muda lainnya pada umumnya gitu ya, pada saat dia bertemu dengan kesengsaraan dalam tanda kutip, dia akan kemudian menyalahkan eksternal, dalam hal ini bapaknya. Lalu di tengah-tengah krisis itu keputusan ekstrimnya kemudian muncul. Sang pangeran pun memutuskan untuk keluar dari rumah. Dia memutuskan untuk keluar dari istana, meninggalkan istana, dan bertahun-tahun hidup di luar sampai singkat cerita dia mendapati dunia yang begitu kejam. Dia menjadi sampah masyarakat, dia kelaparan, bahkan bertahun-tahun dia makan 1 biji kacang sehari. Sengsara lah, penderitaan yang luar biasa yang dia alami. Lalu kemudian sang pangeran ini membuat sebuah filosofinya sendiri. Dia kemudian duduk di bawah pohon dan di pinggir sungai. Di dalam cerita itu dibuat bahwa dia sampai 40 hari bertapa di pohon itu. Dan kita nggak perlu mendebatkan apakah betul ada orang yang bisa bertahan 40 hari tanpa makan dan bertapa di dekat pohon itu ya. Tapi kita fokus di inti ceritanya. Ternyata kemudian ya, muncullah kebijaksanaan dari sang pangeran bahwa dia menyimpulkan bahwa hidup itu adalah tentang menjalani penderitaan. Life is suffering. Orang kaya akan menderita dengan kekayaan yang dia punya, orang miskin juga akan menderita dengan kemiskinan yang dia alami. Orang yang punya pasangan menderita dengan pasangannya, orang yang tidak punya pasangan menderita karena dia kesepian. Filosofi ini kemudian dia sebarkan ke seluruh pelosok negeri dan menjadi sebuah nilai yang dianut oleh beragam banyak orang. Dan saya sendiri pun membaca potongan cerita ini kemudian mendapati sebuah perspektif bahwa dengan kita menyadari bahwa life is suffering ini jadi energi ketika kita memahami ini, bahwa ternyata apa yang kita alami, stresnya kita bekerja, stresnya kita menjadi kepala keluarga, stresnya kita menjadi seorang teman, menjadi seorang manajer, menjadi seorang karyawan, menjadi seorang entrepreneur, apapun itu, suffering itu menjadi paket yang masuk ke dalam seperangkat kehidupan yang kita lewatin. So, saya cuma pengen bilang ke teman-teman yang lagi ngejalanin hal-hal berat, yang lagi struggle, yang lagi bingung ngambil keputusan, yang lagi mencari jati diri, yang lagi bingung, yang lagi stuck, yang lagi buntu, yang lagi di persimpangan. Apapun yang teman-teman lagi lewatin, struggle-nya kalian, jalan terus aja. Gak ada cara lain. Jalan terus aja, kita lewatin, berproses, berprogres, sampai kemudian ketika kita udah melewati penderitaan itu, pasca itulah kemudian kita menemukan happiness baru. Karena dilanjutkan dengan tulisan itu bahwa katanya kenapa sang pangeran itu ngerasa menderita di istana, karena dia mulai mempertanyakan makna atau tujuan dia hidup untuk apa, mulai krisis eksistensial gitu ya, mulai mempertanyakan meaning of life gitu. Sehingga ketika di dalam Islam mengatakan khairun nas amfa'um linnas,
sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat untuk manusia yang lain, disitulah kemudian kita menjadi mengerti ternyata happiness itu bakalan terwujud saat kita memberikan manfaat untuk siapapun yang ada di sekeliling kita. So, mari kita lewati kehidupan yang penuh dengan penderitaan ini, dan insya Allah kita percaya bahwa Allah akan membebani kita, menguji kita, tidak mungkin melebihi kemampuan kita. Itu dulu mungkin di video kali ini, sampai jumpa besok. Assalamualaikum.